Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Stop loss itu memang memiliki fungsi yang represif ya, dan pastinya ini akan banyak yang tidak menyukainya. Kenapa? Ya, karena ini itu terjadi ketika Anda trading dan kena stop loss terus-menerus. Padahal itu kan stop loss itu kan adalah sebuah pengaman dana agar Anda itu tidak mengalami kerugian yang berlebihan. Kalau saya analogikan ya, sama dengan tugasnya seorang polisi. Jika suatu saat ya Anda itu tidak sengaja menerobos lampu merah dan Anda kena tilang, pasti Anda akan kesal sama polisi tersebut, ya kan? Padahal kalau dipikir-pikir lagi, Pak Polisi itu menilang Anda karena akan menolong Anda supaya Anda tidak melanggar di kemudian hari lagi. Dan Anda tidak tertimpa musibah atau kecelakaan ketika Anda menerobos lampu merah. Ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai stop loss. Karena memang dari pengalaman saya, banyak sekali trader pemula yang kapok memakai fasilitas stop loss ini. Dan akhirnya tidak memakai stop loss ini. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa lebih tenang ketika menggunakan stop loss? Karena banyak sekali yang nyesel menggunakan stop loss ini. Sebabnya banyak yang merasa kalau harganya itu sudah kena stop loss ya, harganya itu langsung berbalik arah. Nah, ini kan bikin nyesel banget, ya kan? Dan kebanyakan itu menganggap bahwa stop loss itu mempercepat kerugian dan menganggapnya sebagai penyebab dari kerugian ketika melakukan transaksi atau open posisi yang diambil. Sehingga modalnya itu akan tergerus sedikit demi sedikit, akhirnya habis. Nah, karena alasan seperti itulah banyak sekali yang akhirnya nekat trading tanpa menggunakan stop loss. Biasanya kalau sudah terlanjut floating minus banyak pips gitu ya, kita akan cenderung nggak tega untuk melakukan cut loss karena eman-eman banget ya, loss sudah banyak. Kalau kita cut loss ya pasti kita akan rugi banyak banget ya. Tapi sebenarnya itu malah tanpa sadar teman-teman akan membawa ke dalam jurang margin call. Dan ya alih-alih punya harapan untuk harganya itu berbalik arah, malah sebaliknya, malah kita bisa terkena margin call. Saya yakin teman-teman pasti pernah mengalami kondisi seperti ini ya. Stop loss itu sebenarnya memang fungsinya seperti kayak rem di mobil ya. Bayangkan kalau teman-teman itu belajar nyetir mobil tanpa menggunakan rem, pasti akan bahaya ya, pasti akan nabrak atau mengalami kecelakaan yang merugikan pastinya. Ya sama dengan ketika kita trading tanpa menggunakan stop loss ya, pasti akan merugikan ya, akan merugikan modal yang sudah kita keluarkan tadi. Memang sih secara umum ya, harganya itu bisa bergerak naik dan turun pada range tertentu. Jadi ada kalanya ketika kita mengalami floating minus gitu ya, akhirnya kita bisa mengalami profit juga. Itu memang pernah terjadi dan saya juga pernah mengalaminya ya. Dan semua orang saya yakin pasti juga pernah mengalaminya. Pada akhirnya banyak dari trader pemula yang berpikir bahwa wah berarti aman dong ya, biarin aja posisinya itu floating, ntar juga akan akhirnya profit juga. Ya, tunggu dulu ya. Ada saat-saat tertentu ketika harganya itu kembali pada posisi semula atau bahkan membuat kita profit ya, setelah terjadi fluktuasi yang cukup lama. Tapi ada kalanya harganya itu nggak balik-balik juga, bahkan sampai kita tunggu sampai 1 tahun juga nggak bakalan balik ya. Ya tentunya ini akan berakibat sangat buruk ya pada posisi trading Anda. Karena stop loss itu dimaksudkan untuk melindungi kita dari kerugian yang terlalu besar. Nah, itulah fungsi dari stop loss. Sekarang masalahnya adalah berapa dan bagaimana cara menentukan stop loss yang tepat. Saya akan kasih poin-poinnya, jadi pastikan teman-teman menyimak poin-poin berikut ini. Pertama, cobalah lihat rata-rata range pergerakan harian dari pasangan mata uang yang kita gunakan. Masing-masing dari pasangan mata uang itu punya sifat yang berbeda. Ya, misalnya
kalau di Euro USD itu memiliki rata-rata range harian antara 200 sampai 500 pip. Jadi kalau teman-teman pasang stop loss-nya 100 pip, itu mungkin sudah cukup. Tapi kalau di USD JPY memasang stop loss di 50 pip ya ini bakalan akan cepat kenanya ya. Alternatif lainnya, kita bisa memanfaatkan titik dari indikator parabolik SAR di awal tren. Ini sebagai patokan untuk menentukan stop loss-nya. Nah, ketika terjadi perpotongan ya antara parabolik SAR dan candlestick, itu kan akan muncul parabolik SAR baru. Nah, di situ teman-teman bisa meletakkan stop loss-nya. Satu hal yang pasti, tetapkan juga stop loss yang tergantung seberapa besar uang yang sanggup Anda relakan. Misalnya, teman-teman punya modal 1000 US dollar dan teman-teman akan merelakan setiap transaksi itu jika loss-nya sampai 20 US dollar saja. Nah, setiap kali transaksi dan mengalami kerugian 20 US dollar, teman-teman harus cut loss pada saat itu juga. Jika memang Anda termasuk trader yang ingin menggunakan stop loss untuk mengendalikan resiko kerugian ya, maka hal pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah cara memasang stop loss-nya di futures market. Ada 3 jenis dari stop loss. Yang pertama itu adalah stop loss manual. Pengertian dari stop loss manual yaitu adalah menghentikan kerugian yang dilakukan oleh trader dengan menutup posisi trading sendiri di software MetaTrader 4. Contohnya seperti ini nih. Ketika teman-teman open posisi sell misalnya ya di sini. Open posisi sell di sini. Lah, di sini ternyata marketnya itu naik. Teman-teman bisa langsung cut loss di bagian bawah, di bagian toolbox-nya ya. Di bagian pojok kanan itu ada tanda silang. Nah, ini digunakan untuk melakukan cut loss secara manual. Teman-teman tinggal klik saja di sini, kemudian close ya, dan akan cut loss sendiri, akan tertutup ya, sesuai dengan perintah dari kita ya. Lalu selanjutnya teman-teman bisa memasang stop loss otomatis. Definisi dari stop loss otomatis ini itu merujuk kepada penentuan level harga tertentu ya, di mana posisi trading itu akan ditutup secara otomatis jika sudah mencapai level harga tertentu. Stop loss otomatis ini biasanya dapat ditempatkan di semua software trading lah ya. Jika Anda sudah bisa open posisi seperti barusan, teman-teman bisa langsung memasang stop loss-nya. Nah, misalnya di sini kita open posisi buy ya. Stop loss itu diletakkan di sini. Teman-teman bisa pasang ya, misalnya teman-teman akan pasang stop loss-nya itu di 1.17774. Oke, kita langsung klik buy dan otomatis stop loss-nya ada di sini. Dan kita bisa juga geser stop loss-nya di sini. Misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti otomatis ketika harganya turun sampai sini, kita akan close sendiri. Jadi tidak akan bablas kerugiannya ya. Lalu yang ketiga itu teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas trailing stop. Selain menggunakan fitur stop loss otomatis ya, yang bisa diletakkan sesuai dengan keinginan kita di harga berapa gitu ya, di level harga berapa. Apabila menggunakan stop loss biasa, maka sudah pasti Anda akan mengalami kerugian. Tapi jika dengan menggunakan trailing stop ini, maka ketika mengenai trailing stopnya, Anda akan tetap mendapatkan keuntungan. Kok bisa sih? Jadi trailing stop ini cara kerjanya seperti ini. Jika marketnya ini naik, terus kita pasang trailing stop ya dengan jarak tertentu dari harga aktualnya, trailing stop ini akan ikut naik mengikuti harga aktualnya dengan jarak yang sudah kita tentukan tadi. Tetapi ketika harganya itu turun, trailing stop-nya akan berhenti. Jadi kalau harganya menyentuh trailing stop, ya kita sudah mendapatkan keuntungan ya. Karena ketika memasang trailing stop tadi, kita sudah mendapatkan keuntungan. Cara memasangnya cukup mudah ya. Kita tinggal klik kanan dari open posisi yang kita pasang tadi. Kemudian kita klik trailing stop dengan memberi jarak ya dengan harga aktualnya. Misalnya kita beri jarak 20 pip ya.
Seperti ini. Nah, nanti ketika harganya naik, trailing stop-nya akan naik dengan jarak 20 pip, dan ketika harganya turun, trailing stop-nya akan berhenti ya. Dan jika kena trailing stop ya sudah, kita sudah mendapatkan profit di sini. Jadi seperti itu teman-teman untuk caranya supaya teman-teman bisa mengurangi rasa takut ketika teman-teman menggunakan stop loss. Manfaatkan semua fasilitas yang ada di MetaTrader, di platform trading yang teman-teman gunakan, supaya teman-teman bisa mendapatkan profit yang lebih maksimal lagi. Jadi seperti itu teman-teman, sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel XM Indonesia dan nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.